Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talina Rahmatullah Kawira Kasma dari kelas Psikologi B 2020. Saya akan mempresentasikan tentang psikologi behavioristik dari Ray Guthrie. Selamat menyaksikan. Edward Ray Guthrie lahir pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Dia adalah profesor psikologi di University of Washington dari 1914 dan pensiun pada tahun 1956. Karya dasarnya adalah The Psychology of Learning yang dipublikasikan pada tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Berikut ini adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Guthrie. Berikut ini hukum belajar yang dikemukakan Guthrie adalah hukum kontiguitas atau law of contiguity. Maksudnya adalah kombinasi stimuli yang mengiringi gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang. Jadi, jika pada suatu situasi tertentu kita melakukan sesuatu, pada waktu lain dan situasi yang sama, kita akan cenderung melakukan hal yang sama juga. Tetapi pada publikasi terakhirnya sebelum ia meninggal, beliau sempat merevisi hukum kontiguitasnya menjadi apa-apa yang dilihat akan menjadi sinyal terhadap apa-apa yang akan dilakukan. Alasannya karena terdapat berbagai macam stimuli yang dihadapi oleh organisme pada suatu waktu tertentu, dan organisme tidak mungkin membentuk asosiasinya dengan stimuli itu. Organisme hanya akan memproses secara efektif pada sebagian kecil dari stimuli yang dihadapinya, dan selanjutnya proporsi inilah yang akan diasosiasikan dengan respon. Lalu selanjutnya ada pemikiran-pemikiran Guthrie yang lainnya. Yang pertama adalah stimulus yang dihasilkan oleh gerakan. Dia menganggap akan keliru jika kita menganggapnya asosiasi yang dipelajari sebagian hanya asosiasi antara stimulus lingkungan dengan perilaku nyata. Guthrie mengatasi masalah ini dengan mengemukakan bahwa movement product stimuli atau stimulus yang dihasilkan oleh gerakan disebabkan oleh gerakan tubuh. Yang kedua ada gerakan penguatan atau sifat penguatan, yang mana menurutnya adalah penguatan hanyalah aransemen mekanis yang dianggap dapat dijelaskan dengan hukum belajarnya. Guthrie menganggap penguatan mengubah kondisi yang menstimulasi dan karenanya mencegah terjadi non-learning. Yang ketiga adalah lupa, yaitu lupa ini disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Jadi menurutnya, lupa pasti melibatkan proses belajar yang baru. Ini adalah bentuk retroaktif inhibition atau hambatan retroaktif yang ekstrim, yakni fakta bahwa proses belajar lama diintervensi oleh proses belajar yang baru. Yang keempat ada hukuman. Guthrie berpendapat bahwa hukuman hanya seefektif jumlah perubahan perilaku yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut. Teori Guthrie mensyaratkan bahwa pemberian hukuman terjadi saat stimulus masih ada. Dia memang memperingatkan bahwa jika hubungan tidak menghentikan respon yang tidak diinginkan, atau jika tidak disajikan di hadapan stimulus, hukuman tersebut sebenarnya dapat memperkuat respon yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya, Guthrie memberikan cara bagaimana untuk menghentikan kebiasaannya. Guthrie percaya bahwa lusinan gerakan kecil membentuk apa yang paling dilihat sebagai perilaku tunggal. Seperti melambaikan tangan sebenarnya melibatkan lusinan gerakan otot. Maka dari itu, ia memiliki beberapa metode untuk menghentikan kebiasaan. Yang pertama adalah metode ambang yang melibatkan pengenalan rangsangan yang terkait dengan respon kebiasaan pada tingkat yang begitu lemah, sehingga tidak benar-benar memunculkan respon. Yang kedua adalah metode kelelahan, yaitu metode yang cukup sederhana. Anda akan tetap memberikan stimulus sampai orang yang memiliki kebiasaan tidak lagi menjawab dengan respon kebiasaannya. Yang ketiga adalah metode respon, yang tidak sesuai memasangkan rangsangan yang menyebabkan perilaku kebiasaan dengan rangsangan lain memicu respon yang berlawanan. Menurut murid-muridnya, tulisan dan teori Guthrie sengaja dibuat kabur dan ambigu karena desakannya agar karyanya tidak bias dengan cara yang sama, dan karena ini mengakibatkan sebagian besar teorinya tidak diuji selama Guthrie masih hidup. Teorinya tentang belajar salah, tetapi gagasannya tentang behaviorisme membantu membuat kasus bahwa psikologi secara keseluruhan memiliki aplikasi penting untuk masalah kehidupan nyata. Video saya mengenai Ray Guthrie, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.